Pada diri manusia itu kan terbentuk, tercipta dari dua unsur, Ibu Bapak. Manusia itu kan terbentuk dari dua unsur. Satu unsur jasmani, satu unsur rohani. Ini kan sudah kita ketahui sejak dulu. Lah, jasmani itu sekali lagi terbentuk dari unsur keduniaan. Jasmani itu terbentuk dari unsur keduniawiaan. Sedangkan rohani kita ini terbentuk dari dimensi spiritual atau ketuhanan lah begitu. Sehingga sifat jasmani itu keduniaan. Sehingga manakala kita penuhi kebutuhan jasmani itu, maka jasmani kita merasa senang. Makan, minum, tidur itu kan kebutuhan jasmani. Harta, tahta, wanita itu kan semua kebutuhan jasmani. Artinya bila kita penuhi itu semuanya, jasmani kita menjadi aman, nyaman, dan bahagia. Iya kan? Tetapi yang harus diingat, kebutuhan jasmani bila kita penuhi itu pun rawan mengalami perubahan. Panjenengan untuk membuktikan ya kebenaran, kita tidak punya sepeda motor, baru punya edisi perdana, nyicil kredit, senengnya luar biasa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, senangnya itu menurun. Kita mempunyai jabatan, 1 tahun, 2 tahun senengnya luar biasa, 3 tahun dan seterusnya turun kesenangan itu. Inilah sifat kepuasan jasmani itu, tidak bisa stabil. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, lain halnya dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang apabila kita penuhi, rohani kita aman, nyaman, bahagia. Kebutuhan rohani, zikrullah, munajat, ibadah, sholawat, dan seterusnya, itu kebutuhan rohani. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan betapa bahagianya, karena dimensi rohani berbeda dengan dimensi jasmani. Bahagia itu kelihatan, punya duit 10 juta blok, ketok barangnya, bahagia kita. Tetapi kalau zikrullah, munajat, abstrak, kebahagiaan itu tidak bisa diukir dengan sebuah kata-kata, tapi bisa dirasakan. Oleh siapa? Oleh yang bersangkutan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, rohani kita menjadi bahagia, tenang. Ibu Bapak, yang harus digarisbawahi, orang yang senantiasa mengejar kebutuhan jasmani biasanya mengabaikan kebutuhan rohani. Sebaliknya, orang yang mengejar kebutuhan rohani biasanya kebutuhan jasmani terabaikan. Karena kedua kebutuhan berbeda dimensi. Kalau kebutuhan jasmani ranahnya keduniawiaan, kebendahan, sementara kebutuhan rohani, kebutuhan yang bersifat spiritual yang tidak bisa diungkapkan dengan sebuah kata. Jadi sekali lagi, orang yang mengedepankan kebutuhan jasmani biasanya kebutuhan rohani terabaikan. Orang yang mengedepankan kebutuhan rohani, jasmaninya biasanya terabaikan, karena keberadaan
jasmani dan rohani ini ibarat siang dan malam. Kalau malamnya timbul, datang waktu malam, siangnya tenggelam. Kalau siangnya datang, malamnya tenggelam. Kita berdoa mudah-mudahan kita mampu memberikan kepuasan kedua-duanya. Setidak-tidaknya kita harus tetap mengutamakan kebutuhan rohani, karena kebutuhan rohani ini kebutuhan untuk sekarang ila yaumil qiyamah. Sedangkan kebutuhan jasmani hanya di dunia saja. Sehingga Al-Qur'an mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Beri konsumsi sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan rohani, karena kebutuhan rohani membawa kemaslahatan akhirat. Untuk urusan dunia wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kau lupakan kehidupan dunia demi mengkonsumsi kebutuhan jasmani kita.